Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Gustiawansyah. Di sini saya akan mencoba mengerjakan lab 21.2.10 pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi mengenai encrypting and decrypting data using OpenSSL, atau yang artinya mengenkripsi dan mendeskripsi data menggunakan OpenSSL. Di sini terdapat tujuan dan ada dua bagian. Yang pertama yaitu mengenkripsi pesan dengan OpenSSL. Bagian dua mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Terdapat latar belakang. OpenSSL adalah proyek open source yang menyediakan toolkit yang kuat, berkelas komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol transport layer security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini Anda akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan teks. Catatan, saat ini OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto. Penggunaan yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan dengan lab ini. Poin 1, metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan fungsi derivasi kunci lemah. Keamanannya hanya diperkenalkan dengan kata sandi yang kuat. Poin 2, metode yang dijelaskan di lab ini tidak menjamin integritas file teks. Oke. Selanjutnya, lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk menggunakan data yang benar-benar sensitif. Di sini terdapat sumber daya yang diperlukan, yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine. Terdapat instruksi pada part 1 mengenkripsi pesan dengan OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk enkripsi. Meskipun banyak algoritma enkripsi dapat digunakan. Lab ini berfokus pada AES. Untuk menggunakan AES digunakan guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL. Ikuti langkah-langkah di bawah ini. Pada step 1 mengenkripsi file teks. Yang poin A, masuk ke CyberOps Workstation VM. Di sini lihat di sebelah kiri, di sini saya sudah membuka CyberOps-nya dan sudah membuka terminal. Kita langsung saja ke poin C. Karena file teks yang akan dienkripsi ada di direktori home analyst lab support, ubah ke direktori itu. Oke, kita jalankan perintah berikut. cd.lab.support .files. Oke, setelah itu ke poin D. Ketik perintah di bawah ini untuk mencantumkan konten file text letter to grandma.txt yang dienkripsi di layar. Selanjutnya kita jalankan perintah ini, get letter to grandma.txt. Selanjutnya setelah kita menjalankan perintah di poin D, kita ke poin E. Dari jendela terminal yang sama, jalankan perintah di bawah ini untuk mengenkripsi file teks.
Perintah akan menggunakan AES256 untuk mengenkripsi file teks dan menyimpan versi transkripsi sebagai message.inc. OpenSSL akan meminta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Berikan kata sandi sesuai permintaan dan pastikan untuk mengingat kata sandi. Oke, kita coba jalankan OpenSSL AES/256 cbc in letter to grandma.txt min out music. Music dot enc, enter. Di sini kita masukkan password yang mudah saja agar mudah diingat. Setelah itu kita ke point app. Saat proses selesai, gunakan perintah get lagi untuk menampilkan konten file message.inc. Oke, kita gunakan perintah get message.inc. Get message.inc. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, apakah konten file message.inc ditampilkan dengan benar? Seperti apa bentuknya? Menjelaskan. Oke, maka di sini tampilannya seperti ini, seperti tulisan yang tidak beraturan. Selanjutnya kita ke poin G. Untuk membuat file dapat dibaca, jalankan kembali perintah OpenSSL, tetapi kali ini ditambahkan opsi min-a. Opsi min-a memberitahu OpenSSL untuk menyajikan pesan transkripsi menggunakan metode penyajian berbeda dari base64 sebelum menyimpan hasil dalam sebuah file. Di sini terdapat catatan, yaitu base64 adalah sekelompok skema pengkodean biner ke teks serupa yang digunakan untuk mempresentasikan data biner dalam format setting ASCII. Setelah itu kita lakukan perintah ini langsung saja. Open SSL AES 256 cbc min-a min-in letter to grandma.txt setelah itu min out message dot enc. Sudah oke.
kita di sini diminta untuk memasukkan password kembali, masukkan lagi. Oke, setelah itu kita kembali masukkan passwordnya. Nah, setelah memverifikasi, masukkan kata sandi enkripsi AES 256 CBC. Sudah kita masukkan. Selanjutnya kita di poin H. Sekali lagi gunakan perintah chat untuk menampilkan konten file message.enc yang sekarang dibuat ulang. Catatan, isi message.enc akan bervariasi. Coba kita jalankan perintahnya. Get message.enc. Maka tampilannya seperti ini yang dihasilkan, sebuah tulisan yang tak beraturan. Di sini terdapat sebuah pertanyaan, apakah message.enc ditampilkan dengan benar sekarang, dan jelaskan. Oke, di sini message.enc-nya tidak beraturan, yang artinya tulisannya tidak dapat dibaca seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke di sini ada catatan. Dapatkah Anda memikirkan keuntungan memiliki message.enc base 64 dan /encode? Di sini sebenarnya ada sih keuntungannya, yaitu pesan atau keamanan kita tidak dapat terbaca gitu ya, hanya kita yang tahu aja. Oke, selanjutnya kita ke part 2, yaitu mendeskripsikan pesan dengan OpenSSL. Dengan perintah OpenSSL yang serupa dimungkinkan untuk mendeskripsi message.enc. Di poin A, gunakan perintah di bawah ini untuk mendeskripsi message.enc. Langsung kita coba perintahnya, open SSL AES /256 CBC min A min D min in message.enc. Min out decrypt dc ry descripted letter.txt. Oke. Tiga. Setelah itu poin B, yaitu OpenSSL akan meminta kata sandi yang digunakan untuk menenkripsi. Masukkan kembali kata sandi yang sama. Tadi sebelumnya kita udah memasukkan password ya di sini pada description password. Selanjutnya yaitu langsung ke poin C. Ketika OpenSSL selesai mendeskripsi file message.enc, itu menyimpan pesan yang dideskripsi dalam file teks yang disebut descripted /letter.txt. Gunakan kucing untuk menampilkan isi descripted /letter.txt. Oke, kita gunakan perintahnya get dash
dash .txt. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah surat itu dideskripsi dengan benar? Ya, di sini terdapat isi sebuah surat untuk grandma, maka tampilannya seperti ini, dapat dipahami dan dapat dibaca. Setelah itu ada pertanyaan lagi, perintah yang digunakan untuk mendeskripsi juga berisi opsi A. Bisakah Anda menjelaskan? Pada deskripsi min A tadi, yaitu kita membalikan sebuah OpenSSL yang tulisannya tidak dapat dibaca. Setelah itu kita gunakan perintah min A untuk mengembalikan tulisan yang sebelumnya telah di OpenSSL. Oke, mungkin begitu saja dari penjelasan web yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.